Guys, finally Lumbung Food Mart, pusatnya snack impor terlengkap finally buka di Sudiang. Nah, ini lokasinya di Jalan Gua Arya Sudiang. Tempatnya nyaman dan lagi ada promo special price 12.000. Nah, di sini kalian bisa mendapat biasa dan juga steak tradisional. Nah, kalau yang ini ada biskuit dan crackers yang impor. Pokoknya banyak banget yang bisa kalian dapetin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Akuntansi Manajemen. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang masalah internasional akuntansi manajemen dan berjudul kenapa sih barang luar negeri ada di minimarket. Oke, saksikan ya video kami. Makanan ini dari Korea. Ini dari Korea. Kan banyak banget ya. Iya ya, hampir setiap rak ada produk impor. Aku jadi penasaran deh, semua barang impor ini gimana jualnya ya? Karena sekarang itu perusahaan banyak yang menjual bisnisnya secara internasional, teman-teman. Kalau dia banyak perusahaan kayak gini, gimana cara ngelolanya? Gimana ya? Nah, disitulah peran akuntansi manajemen internasional. Itu apa ya? Kok aku nggak tahu? Oke, jadi akuntansi manajemen internasional adalah sebuah informasi yang dikelola oleh manajemen yang khususnya di bisnis internasional, teman-teman. Oh, jadi fungsinya untuk membantu sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan? Betul. Betul, selain itu juga untuk membuat perencanaan, menganggarkan biaya, dan juga untuk mengembangkan usaha ke negara-negara asing yang lainnya. Dari jelasan kalian berdua tadi, mana sih contohnya? Jadi contohnya nih, saat kita kan di Indonesia nih, kita mau buka usaha di Thailand. Terus misalkan kita juga nih di Indonesia mau buka perusahaan di cabang Amerika ataupun di Singapura. Jadi cabang itu di luar negeri, teman-teman. Nah, sebelum membuka cabang, itu perusahaan harus ada yang namanya riset nih, riset terlebih dahulu. Biar apa? Agar tahu biayanya berapa sih untuk membuka cabang di luar negeri. Lalu juga kita harus meriset kondisi pasarnya seperti apa. Dan juga perkiraan keuntungan. Kira-kira kalau kita membuka cabang perusahaan di negara tersebut, apakah dapat untung atau laba, atau malah sebaliknya, atau merugi. Berarti kalau kita buka cabang, kita bisa asal-asalan dong. Betul, Betul jadi informasinya itu harus jelas dan akurat. Aku ada satu pertanyaan. Kenapa perusahaan sekarang bisa go internasional? Karena globalisasi, perkembangan teknologi, dan juga persaingan global sih, Kak. Benar banget. Jadi semenjak era globalisasi sekarang, kita itu bisa semakin luas perdagangannya, bisnis internasionalnya. Nah, teknologi juga itu memudahkan komunikasi dan transaksi antar negara. Misalnya nih, kalau kita buka Shopee, kita bisa nih beli barang dari luar negara seperti Cina untuk beli gelang-gelang atau manik-manik. Dan itu gara-gara ada komunikasi atau ada teknologinya semakin maju. Sehingga kita tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke negara tersebut. Cukup lewat aplikasi tersebut. Benar banget. Jadi selain kita itu bisa bersaing dengan negara-negara lain di luar sana. Berarti ini sangat-sangat praktis ya, teman-teman. Bener banget. Betul, Kak. Wah, makasih banyak ya. Ilmu dari kalian itu sangat berguna buat aku. Aku jadi banyak tahu, paham tentang kenapa banyaknya produk luar negeri yang datang ke Indonesia. Karena banyak perusahaan menjalankan bisnis secara internasional. Dan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis internasional, jadi perusahaan itu membutuhkan akuntansi manajemen internasional, teman-teman. Gak nyangka ya, ternyata materi kuliah juga bisa dapat di tempat-tempat seperti ini. Bukan cuma lihat produknya, tapi lihat juga ilmunya. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kami mengucapkan Xie 감사합니다. and thanks for watching. Bye.